Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan membahas materi atau soal-soal matematika wajib ya, kelas 12. Materinya adalah dimensi 3, yaitu jarak ya. Mulai dari jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya, teman-teman. Oke, di sini soalnya diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB, BC, dan BF berturut-turut 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Maka jarak antara titik A dan titik G adalah, oke, langsung saja kita lihat di sebelah kanan ada balok. Tinggal kita isi yang diketahui bahwa AB itu 3, kemudian BC itu adalah 4, dan juga DF adalah 5 cm. Oke. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik ke titik A ke titik G ya, teman-teman. Titik A ada di pojok kiri bawah, titik G ada di pojok kanan atas. Nah, untuk mencari jarak A ke G ya, pertama kita tarik dulu garisnya dari A ke G seperti ini. Oke, setelah kita gambar, kalau ini menggunakan penggaris ya, harusnya pasti akan lurus. Kemudian kita mencari AG ya, karena yang diketahui AB, BC, dan BF, di mana BF nanti sama dengan panjang CG ya, teman-teman. Karena ini sama sejajar, karena ini balok. Kemudian untuk mencari AG, kita bisa menggunakan beberapa alternatif sebenarnya. Bisa kita gunakan segitiga AEG atau segitiga yang lainnya ya. Tapi saya lebih senang karena diketahuinya posisinya di bawah, saya pakai ACG ya. Kita pakai ACG, kita tarik terlebih dahulu dari A ke C seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini maka yang siku-siku itu pada titik mana, teman-teman? Pada titik C ya, pada titik C. Kalau kita lihat segitiga ACG, lihat segitiga ACG, maka siku-sikunya itu ada di titik C. Kenapa, teman-teman, siku-sikunya di C ya? Karena CG itu tegak lurus dengan bidang ABCD. Tegak lurus dengan bidang ABCD. Nah, apabila suatu garis tegak lurus dengan suatu bidang, maka garis itu juga tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang tersebut, termasuk garis BC, garis CD, dan garis yang lain. Karena AC terletak pada bidang ABCD, maka akibatnya CG juga akan tegak lurus seperti ini ya. Maka siku-sikunya di C, itulah ceritanya. Nah, maka sekarang kita cari untuk mencari AG kan kita perlu pakai rumus ini ya, teman-teman, Pythagoras, bahwa AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. AG kan sebagai sisi miring, sehingga ditambah ya, ditambah dengan CG kuadrat. Ini pakai rumus Pythagoras ya. Ini pakai rumus Pythagoras. Maka untuk mencari AC kita cari tahu dulu ya. Untuk mencari AC ini juga kita gunakan rumus Pythagoras. Segitiganya adalah ABC, siku-sikunya di B seperti ini. Berarti AC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC. Nah, seperti ini. B-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat, ditambah BC-nya 4, berarti 4 kuadrat, jadinya adalah 9 plus 16. Ini jadinya 25. Karena di sini AG kuadrat sama dengan AC kuadrat, berarti kita masukkan ya, AC kuadratnya sudah ada, yaitu 25 atau 5 kuadrat ditambah dengan CG. CG kuadrat berarti 5 juga. Nah, 5 kuadrat seperti ini ya. Jadinya 25 ditambah 25, jadinya adalah 10. Akar dari 50 untuk mencari AG, yaitu dari 50 berapa, teman-teman? Berarti 25 kali 2 ya. Maka 5 akar 2 cm. Oke, inilah jawabannya, teman-teman. Jawabannya yang D ya, untuk soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 2. Ini panjang rusuknya 2. Titik M adalah titik potong garis AC dan garis BD. Oke, kita cari titik M-nya dulu ya, teman-teman. Titik AC-nya dan titik BD-nya di mana pertemuannya. Oke, ini kalau pakai penggaris harusnya lebih lurus ya, tapi ini enggak masalah.
Saya kira teman-teman semua bisa memaklumi. M-nya di sini ya teman-teman. Ini titik M, titik potong antara AC dan BD. Kemudian jarak antara H dan titik M. Oke, berarti jarak antara titik ke titik ya. Oke, ini masih jarak titik ke titik. Kita tarik dulu dari H ke M teman-teman, biar lebih jelas mana yang mau kita kerjakan. Oke, HM. Berarti dari H ke M ini yang dicari adalah HM. Nah, untuk mencari HM juga bisa menggunakan beberapa cara, tapi saya lebih senang sudah ada yang digaris seperti ini, lebih mudah ya. Berarti kita pakai segitiga DMH, siku-sikunya di D ya. Lihat segitiga MH atau MDH ya. Sorry, atau MDH. MDH seperti ini saja. Siku-sikunya di D. Oke, siku-siku ini yang ada siku-sikunya saya taruh di tengah ya, teman-teman. Siku-siku di D kenapa? Ya, kenapa? Karena alasannya seperti nomor 1 tadi, bahwa DH itu tegak lurus dengan bidang ABCD. Ya, berarti DH tegak lurus dengan semua garis CD termasuk juga DM. Ya, karena DM ini ada di segitiga ABCD. Nah, sehingga karena ini siku-siku, untuk mencari HM ya, untuk mencari HM berarti pakai Pitagoras sama seperti tadi. HM kuadrat sama dengan DM kuadrat ditambah dengan DH kuadrat. Seperti ini ya teman-teman. Nah, karena DH-nya sudah tahu, karena kubus berarti DH-nya juga 2. Berarti tinggal kita cari DM-nya dulu. Oke, untuk mencari DM ya, ini kan setengah dari DM itu setengah dari DB atau BD ya. Kenapa? Karena dia kan perpotongan DB dan AC, maka dia akan di tengah-tengah posisinya. Nah, sementara sorry salah tulis ya. Setengah DM ini setengah dari DB. Sorry teman-teman ya. Setengah dari DB. Maka hasilnya berapa? DB itu adalah diagonal sisi. Nah, kalau teman-teman ingat rumus diagonal sisi suatu kubus, rumus daripada diagonal sisi DB atau BD ya sama aja. Tapi biasanya huruf yang lebih dulu dia yang didahulukan. Berarti ini tadi salah ya, harusnya BD. BD berarti diagonal sisi, rumusnya adalah rusuk akar 2. Kalau rusuknya 2 berarti 2 akar 2. Kalau rusuknya 3 berarti 3 akar 3 dan seterusnya. Ya, ini caranya. Tapi kalau mau pakai cara Pitagoras juga bisa. Jadi BD kuadrat ya sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat, karena ini juga segitiga ya. Nanti pakai rumus ini ketemu 2 kuadrat tambah 2 4 tambah 4 sama dengan 8 ya, dimana BD itu kan akar dari 8 sama aja 2 akar 2 ya teman-teman, sama ya. Sehingga DM-nya adalah setengah dari BD ya, setengah dari BD yaitu 2 akar 2. Maka hasil DM-nya adalah akar 2. Sudah ketemu DM, berarti tinggal dimasukkan DM kuadrat, berarti karena akar 2 kuadrat nanti jadi 2, ditambah DH kuadrat berarti 2 kuadrat. Maka ini 2 ditambah kuadrat itu 4, maka HM kuadrat 6. Sehingga HM-nya sama dengan berapa teman-teman? Akar 6 cm. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jawabannya adalah yang D. Oke, ini soal nomor 2 ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya itu adalah 1 cm, maka jarak antara titik B ke titik CD ya. Jarak antara titik B ke titik CD ya teman-teman. Titik B-nya di sini, titik garis bukan titik ya, tapi garis CD. Garis CD-nya di sini. Ya, maka jaraknya yang mana? Oke. Jarak itu syaratnya kan harus tegak lurus ya. Kalau kita tarik dari B ke D, ini malah nanti sudutnya jadi 45 derajat, bukan tegak lurus. Kalau B ditarik ke tengah-tengah CD juga nggak tegak lurus ya teman-teman, kalau kita pakai kubus secara nyata. Nah, kemudian yang tegak lurus mana? Di sini sudah jelas sebenarnya bahwa kalau dari B yang tegak lurus CD itu pasti adalah sudut C. Nah, di sini dia pasti siku-siku atau tegak lurus. Maka ya jarak B C adalah apa? Yang jelas tegak lurus dari B kalau ditarik ke CD
adalah BC seperti ini ya. Karena alasannya adalah tadi, karena jelas ini kubus. Kubus memang seperti itu ya, rusuknya saling tegak lurus. Nah, maka BC kan sudah tahu juga, BC tadi berapa panjang rusuknya, yaitu 1. Nah, sehingga panjang rusuknya 1 berarti BC juga 1 ya teman-teman, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, ini soal nomor 3, lanjut ke soal nomor 4. Diketahui limas beraturan TABCD dengan AB-nya adalah 3 akar 2 ya, kemudian TA ini TA-nya adalah 6. Oke. Kalau tinggi limas itu pengertiannya bukan yang TA ini ya teman-teman, tapi tinggi limas itu yang ini. Apabila kita tarik dari tinggi sampai ke pusat alas. Nah, pusat alasnya ada di sini, perpotongan antara BD dan AC. Karena ini alasnya berbentuk persegi, ya, berbentuk persegi sehingga titik tengahnya adalah perpotongan AC dan BD. Kita tarik dari T ke titik tengahnya, kita simbolkan O ya, teman-teman. Dari T ke O kita tarik seperti ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini tinggi limas. Padahal yang ditanyakan jarak antara titik B ke garis TD ya. Titik B-nya di sini, garis TD-nya ini. Ya, kelihatan garis TD yang putus-putus ini ya. Maka jaraknya yang mana? Oke. Jarak itu syaratnya harus tegak lurus ya, teman-teman. Jaraknya harus tegak lurus. Apabila kita melihat limas ini yang tegak lurus mana, ini kan kita belum tahu, karena jelas bahwa BD bukan tegak lurus dengan TD ya, kelihatan. Kayak AT ini kan juga nggak tegak lurus dengan AC, kan sama saja ya. B ke T juga nggak tegak lurus jelas. Nah, maka kita tarik sembarang saja, nggak harus di tengah-tengah ya. Intinya ini saya beri warna yang lain coba untuk jaraknya. Warna merah ini menunjukkan jarak di mana dia sembarang, yang penting dia tegak lurus. Ditarik sembarang, yang penting tegak lurus. Tidak harus di tengah-tengah juga ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian agar lebih mudah kita tarik gambarnya keluar ya. Kita lihat segitiga ya, karena yang mau dibahas adalah segitiga BTD. Kita tarik segitiga BTD keluar. Ya, segitiga BTD kita tarik keluar, maka ya bentuknya adalah apa teman-teman? Segitiga, karena TD itu juga sama dengan TB, sama juga dengan TA ya. Ini 6, ini 6, ini 6. Berarti segitiganya kan sama kaki yang jelas ya teman-teman. Kita buat dulu segitiga sama kaki yang jelas seperti ini. Ya, ini T, ini D, ini B. Oke, ini 6, di sini juga 6. Yang jelas seperti itu. Kemudian di sini ada titik O di tengah-tengahnya ya. Seperti ini kita tarik ya, mohon maaf apabila gambarnya kurang kurang bagus. Terus ini BD adalah 3 akar 2 diketahui ya. Sehingga tadi kita menarik dari titik B yang dia intinya harus tegak lurus, gak harus di tengah-tengah, gak harus juga di mana ya. Yang penting dia tegak lurus di sini. Misalkan di X, ini saya beri simbol X ya, jelas ini tegak lurus. Tapi kita nggak tahu posisinya, yang penting ada satu titik pasti ya. Ada satu titik di mana kalau ditarik dari B ke TD dia akan tegak lurus. Nah, maka untuk mencari BX ini teman-teman saya berikan berikan rumusnya, rumus cepat ya. Sebenarnya ada cara panjangnya, tapi di sini video ini biar secara singkat saya beri rumus cepatnya, yaitu untuk mencari BX ya. BX harus tegak lurus dengan DT ya. BX harus tegak lurus dengan DT. Ini sebagai syarat. Ini saya beri tulisan syarat gitu ya. Syaratnya adalah BX tegak lurus dengan DT dan ada satu garis lagi yang saling tegak lurus ya. Jadi ada dua pasang yang tegak lurus. Satunya BX dan DT, yang satunya ini ada teman-teman tadi kita buat, yaitu TO, dia tegak lurus dengan BD. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dua pasang ini yang tegak lurus, maka bisa kita buat rumusnya, yaitu apa rumusnya? Nah, rumusnya adalah ya, kalau kita kalikan ya, BE kali DT ya, ini
akan sama dengan TO kali BD. Nah, rumusnya yang ini. Pak, kenapa kok bisa Pak dapat rumus seperti ini? Seperti ya, tadi saya bilang nggak dijelaskan, tapi ya nggak apa-apa lah, karena ini kayaknya singkat saja. Jadi bermula dari luas segitiga, ya, luas segitiga BDT, ya. Ini kan sama dengan luas segitiga BDT atau L gitu aja lah, segitiga BDT. Ya jelas karena segitiganya kan sama, pasti luasnya juga sama. Nah, kita lihat ya, bahwa untuk mencari luas segitiga itu bisa kita gunakan alasnya adalah BD, tingginya adalah TO. Ini salah satu alternatifnya. Jadi kalau luas maka setengah kali alasnya BD kali tingginya adalah TO. Ini bisa kita pakai untuk mencari luas. Bisa juga luas itu adalah setengah, alasnya kita ganti, alasnya adalah DT, tingginya adalah BX ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau sudah ada persamaan seperti ini kan tinggal kita coret yang sama, sehingga akan menghasilkan bahwa BD kali TO ini sama dengan DT kali BX. Ya, DT kali BX. Kan rumusnya dengan yang saya kotak ini, BX kali DT sama dengan TO kali BD, kan sama ya teman-teman. Oke ya, intinya seperti itu. Kenapa? Ini ceritanya ya, cerita atau asalnya. Oke. Tinggal kita masukkan BX mau kita cari, DT-nya adalah 6, TO-nya adalah, nah ini yang belum ya. Sekarang kita cari TO dulu ya teman-teman. TO ini pakai segitiga TOB ya, segitiga TOB. Karena kita cari dulu BO ya teman-teman di sini. BO itu adalah setengah dari BD atau setengah dari diagonal sisi. Nah, seperti yang tadi, kalau diagonal sisi itu rumusnya adalah sisi akar 2. Jadi 3 akar 2 akar 2 seperti ini. Ini saya pakai rumus cepat saja ya. Sudah saya kan untuk mencari diagonal sisi BD itu caranya seperti apa? Ya, pakai Pythagoras ABD. Maka ini langsung saja. Kemudian 3 akar 2 ini sebagai rusuk atau sisi, sehingga sisi akar 2 atau rusuk akar 2 ketemunya adalah 3 akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2 ya teman-teman. Jadi 3 kali 2 hasilnya 6, atau hasil BO-nya adalah 3 seperti ini ya. Semoga bisa dipahami, sehingga tinggal kita cari TO-nya ya. TO di mana ya? Di sini aja kali ya. TO kuadrat ya sama dengan, berarti kan TB kuadrat atau BT kuadrat dikurangi dengan BO kuadrat ya teman-teman. Oke, ini agak sempit nggak apa-apa ya. Jadi TO kuadrat pakai Pythagoras, siku-sikunya di sini. Sehingga BT-nya kan 6 ya, jadi 6 kuadrat dikurangi BO-nya. BO adalah tadi ya teman-teman 3. Tadi sudah kita cari 3 kuadrat jadinya. Sehingga 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ini saya kasih simbol ekuivalen saja. Seperti ini. Kuadrat berarti 36. 36 dikurangi dengan 3 kuadrat 9 ya. Oke. Berarti hasilnya adalah berapa teman-teman? Berarti hasilnya adalah 33 ya teman-teman. Ini kok 33. Oke. 36 dikurangi dengan 9 hasilnya 27. Sorry ya. Kelupaan. 27, sorry. Bukan 33. 27. Jadi akar dari 27 ya, akar dari 27 berapa? Untuk mencari tadi kan TO. Oke. Ini memang tempatnya agak sempit, jadi agak susah mikirnya. TO adalah akar dari 27 ya. Akar 27 itu adalah 9 kali 3 ya teman-teman, atau 3 akar 3 seperti ini. Nah,
Setelah kita cari TO-nya, ketemu 3 akar 3. Kemudian kita kali dengan BD, ya. BD-nya kan ini ya. Tadi sudah kita cari juga ya, teman-teman. BD, panjang BD ini adalah ini tadi ya, yang di atas tadi. Sisi akar 2. Ya, sisi akar 2 berarti kan 3 akar 2 kali akar 2, jadinya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, BD-nya adalah 6. Tadi gimana ceritanya BD kok bisa 6? Di sini tadi ya, teman-teman. Saya kira bisa memahami. Maka ini 6 dengan 6 kita coret ya. Jadi BE sama dengan 3 akar 3. Oke, 3 akar 3 cm. Nah, inilah jawabannya, teman-teman. Jawabannya yang E ya. Oke. Kita langsung ke soal yang kelima. Diketahui kubus ABCD FGH panjang rusuknya 3, kemudian jarak antara titik C ke ABGH. Nah, kita buat dulu ya bidang ABGH-nya, tarik dari B ke G seperti ini. Kemudian A ke H, karena ABGH kita perlu menarik garis A ke H sehingga jadilah bidang ABGH. Ya, AB kan sudah digaris, GH juga sudah digaris. Yang ditanya adalah jarak dari titik C ke ABGH. Oke. Baik, untuk mencari jarak dari titik ke bidang ini ya, kita perhatikan dulu apakah dari C ditarik ke A atau dari C tarik ke H. Yang jelas dia harus ditarik dengan posisi tegak lurus. Apakah C ke tengah-tengah sini, dan jarak itu paling pendek ya teman-teman, nggak ada jarak kita pilih yang paling panjang, enggak, harus paling pendek. Nah, sehingga karena posisi C-nya di sini di pojok kanan, berarti kita nariknya itu juga harus ke pojok kanan dari bidang ini ya, yaitu ke sisi BG. Enggak mungkin kita tarik ke sisi AH, kejauhan. Nah, enggak ke tengah, Pak. Nah, kalau di tengah dia harusnya titiknya bukan di C tapi di tengah-tengah di sini. Tengah-tengah DC, maka dia nanti jaraknya akan menghasilkan di tengah-tengahnya bidang ABGH. Tapi kalau titik C-nya di sebelah kanan, maka bukan tengah ya, maksudnya jaraknya itu adalah dari C apabila kita menarik ke BG. Jadi jarak antara titik C ke bidang H oleh jarak titik ke garis. Garisnya mana? Garisnya bukan AH, yang jelas bukan juga garis di tengah-tengah sini ya, tapi garisnya diwakili oleh ini ya, BG ya. Nah, setelah itu baru kita menentukan titiknya ya, baru jarak bidang menjadi garis, garis nanti menjadi titik, ke titik mana. Nah, ini yang perlu kita cari. Nah, berarti kita tinggal tarik saja tegak lurus ya ke sini. Misalkan ini kan cuma gambar ya, yang penting dia tegak lurus, misalkan ke X. Nah, biar lebih mudah ya, berarti kita mengeluarkan segitiga apa biar lebih mudah, karena tadi diwakili oleh C ke BG ya, jaraknya diwakili oleh ini. Untuk mencari titiknya apa? Nah, kita keluarkan dulu segitiga BCG. Lihat segitiga BCG ya teman-teman. Nah, segitiga BCG ini jelas terlihat dia siku-siku ya. Siku-sikunya di mana? Di C. Jelas. Ini gambarnya jelek, sorry ya. Ini G, ini B. Nah, tadi kita menarik sembarang, yang penting tegak lurus ke X. Dimana rusuknya 3, berarti CG kan 3 ya teman-teman. BC juga 3. Ini harusnya BC sama dengan CG, tapi gambarnya nggak proporsional, sorry ya. Oke, apa kita ganti saja mungkin ya, biar lebih menjiwai gitu ya. Oke, seperti ini ya. Agaknya inilah. Ini G, ini C, ini B. Ya, sebenarnya sama ya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting dia, kita nggak tahu dia posisinya di mana gitu ya. Oke, ini 3, ini 3 juga. Nah, seperti rumus yang tadi ya, bahwa CX, kita kan nyarinya CX kali dengan BG, yang tegak lurus dengan CX itu kan BG. Nah, seperti ini dia akan sama dengan kalau kita mengalikan ini, yang tegak lurus satu pasang lagi, yaitu CG dan BC ya, CG dan BC, atau ini BC kali CG seperti ini. Ini bagaimana Pak rumusnya kok bisa seperti soal sebelumnya nomor 4 ya, atau juga pakai
rumus luas segitiga, bahwa luas segitiga bisa didapat dari setengah kali BC kali CG, didapat dari ini bisa juga didapat dari ini, tinggal setengahnya dicoret jadilah rumus ini. Oke. CE kita cari ya teman-teman, BG-nya ya, karena ini siku-siku berarti mencari BG juga pakai Pitagoras. BG kuadrat sama dengan GC kuadrat tambah CG kuadrat berarti 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Atau kalau mau langsungan ini hasilnya 3 akar 2 seperti ini untuk BG-nya ya, kalau mau cepatnya. Jadi BG adalah 3 akar 2 sama dengan BC. BC adalah 3, CG adalah 3 juga. Ini coret 3-nya. Jadi CX sama dengan 3 dibagi akar 2. Ya, ini kita rasionalkan berarti 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Merasionalkan waktu dulu kan sudah ya. Jadi ini hasilnya 3 per 2 akar 2 cm. Oke, jawabannya teman-teman 3 per 2 akar 2 cm yang C. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.